Oke, jadi sebelumnya kita udah ngebahas, beberapa cara memanfaatkan fitur DMD Pos ini, dan sekarang kita akan membahas lagi tools, saya menyebutnya tools karena lebih mempermudah cara, impor stok di MD Pos. Jadi case-nya kayak gini, awal kita menggunakan sistem kasir atau taruhlah MD Pos ya, dengan toko yang udah buka, itu kita tuh udah punya udah punya stok di toko kita gitu. Jadi kalau misalnya kita harus input lagi stoknya itu satu persatu, itu akan memakan waktu lama gitu. Sebagai contoh kalau misalnya kita, mau pakai sistem MDPOS ini, lalu kita udah punya toko yang udah jadi dan udah berjalan gitu ya, dan harus melakukan PO beberapa kali gitu ya, ngedata gitu ya, PO satu apa, terus stoknya ada berapa, nggak ribet banget. Makanya MDAPOS mengeluarkan, tools yang namanya tuh import stock atau di bagian stock of name, kalian akan melihat menu import stock. Nah, import stock ini, dibagi jadi 2 tipe, pengurangan sama penambahan. Jadi dia itu, tipe importnya tuh bisa buat untuk mengurangi stok, bisa juga untuk, menambah stok ya. Example, kita akan untuk menambahkan stok terlebih dahulu lah ya. Di sini klik export, di sini tuh pilih. Nah, formatnya itu kita tuh mau buat format apa nih? Tambah atau kurang. Misal untuk tambah nih, kita tinggal klik Excel. Nah, keunduh kan untuk formatnya. Saya sorry nih, soalnya nggak kebetulan di laptop saya nggak ada Excel, jadi saya menggunakan spreadsheet milik Google. Nah, data yang tadi kita import dari sini itu akan menghasilkan data yang terbaru dari sistem. Jadi kalau misalnya teman-teman udah berhasil untuk menambahkan produknya dan ingin berlanjut ke bagian stok, itu hanya cukup untuk mengimportnya terlebih dahulu, maka akan terlihat jumlah stoknya. Kayak mungkin kalau untuk awal ini pasti kosong semua ya. Tapi kalaupun sekarang udah berjalan menggunakan sistem ini atau fitur ini worth it banget juga gitu. Jadi selain kita bisa, membalancekan stok yang ada gitu, jumlah stok yang sekarang tuh ada berapa, tinggal ditambah stoknya itu berapa gitu. Misal di sini kita akan tambah ini 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7. Save, kita ekspor lagi. Ya, untreated. Lalu kita ekspor. Di sini untuk penambahan, ini untuk pemilihan supplier ini sebenarnya untuk ke pasca penambahan aja. Kalau misal pengurangan ya dia agak perlu. Karena penambahan ini nanti dia terintegrasi atau tersinkronisasi dengan sistem PO atau penjualan. Ya gimana pun juga ada stok masuk berarti ada modal masuk seperti itu. Tapi di sini opsional ya untuk supplier ini. Kita pilih, lalu kita import. Tipe import data, tambah data. Import data berhasil. Nah, tadi kalau misal kita lihat di sini itu kita copy paste aja. Jadi nanti kita bisa membedakan atau membandingkan. 154, 152, 151, 271 ya. Kita bisa ngelihat di sini. Lalu kita akan ekspor lagi data format yang barusan kita tambah. Ini kira-kira stoknya nambah atau kagak di bagian ekspornya ini. Benarkah nge-get data yang terbaru atau tidak, seperti itu. Open import. Seratus lima puluh empat ya yang atas, 152.
Ini juga nge-reload deh. 154. Nah, ini jadi 159, 157. Ya, dia real time mengganti stok ya. Sesuai dengan stok yang tadi kita tambahkan. Next, tidak hanya di situ, di bagian modal juga tertambah karena dia terintegrasi dengan PO. Nah, di PO ini ya walaupun dia jadinya jadi hutang ya, tetap hutang ya, itu harus ada. Karena kenapa defaultnya hutang ketika PO walaupun menggunakan stok ini? Karena kalau misalnya ke supplier itu atau stok nambah itu dia belum tentu jadi apa ya namanya tuh, lebih ke bentuknya tuh lebih ke liability gitulah kalau dalam accounting. Saya juga agak bingung ngejelasinnya. Ya intinya di sini nanti bisa langsung ditambah pembayaran aja kalau misalnya si stok itu emang benar-benar udah lunas seperti itu. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat di detailnya juga, tadi dia yang ke importnya itu atau yang ke tambah itu yang kita isi di bagian sininya, tambah stoknya. Jadi kalau yang nggak diisi tambah stoknya itu dia gak bakal masuk ke sini. Ini kayak ini ya, kita bisa ngelihat ini biaya. Nah ini pasca pembelian 5, 5, 5, 5, dan 5. Memang dalam import ini dia nggak menggunakan sistem uniting ya atau unit, lebih ke langsung aja ditembak dia itu berapa kuantitinya seperti itu. Next itu tadi untuk penambahan import data. Sebaliknya kita sekarang bisa mengurangi data stok. Kita unduh, mengurangi stok, lalu kita import lagi. Nah, di sini yang tadinya tambah di stok, di sini berubah kolomnya jadi kurangi stok. Dan di sini ada penambahan kolom lagi yaitu dana dipulihkan. Jadi semisal kayak gini, kita pengurangan stok itu nauzubillah ya, takutnya nanti ada kayak kecolongan gitu, itu nanti bisa langsung dikurangi di sini. Dia itu pengurangan stok di sini lebih ke ya masuknya rugi gitu, kecuali kalau misalnya dia istilahnya expire, kita kurangi di sini, lalu kita melakukan dana pemulihan. Dana pemulihan itu dana yang buat nambal si kerugian akibat kurang stok ini. Jadi lebih balance. Atau kalau misalnya ini bolehlah 0 atau kurangi stok di luar dari penjualan. Karena kalau masuk ke penjualan kan kita dapat profit ya, dapat profit dan ada kalkulasi kalau misalnya emang kita tuh untung gitu. Tapi kalau misalnya di sini ya antara rugi sama nggak rugi gitu. Kalau misalnya kurangi stok di sini, misal penggunanya ada sepupu kita yang ke toko, terus kan kita kasih dia gitu ya secara gratis ya. Ya berarti kurangi stok misal 1 ya apa gitu ya. Atau kalau misalnya ada nauzubillah kebakaran gitu ya, tapi masih bisa ditambal gitu ya. Kebakar 3 tapi rongsokannya masih bisa dijual jadi 1.000 gitu ya, berarti kerugiannya sekian. Ya intinya kurangi stok ini sama dana pemulihan ini untuk ngebalenin yang stok, makanya ditaruh di stock of name gitu. Nah itu dia tools cara mensinkronisasikan stok ya. Jadi ada import untuk nambah stok, ada import untuk mengurangi stok di MDAPOS ini. Jadi gak hanya serta-merta di bagian PO ini aja, tapi bisa di bagian sini. Well, untuk PO sendiri sebenarnya ini sangat butuh karena kan kalau misal bikin bond apa-apa juga di sini lebih enak, karena kalau misal di sini ketika tambah stok di sini atau kurangi stok di sini
itu otomatis akan langsung mengurangi atau menambah stok. Kalau misalnya di pembelian, di sini kalian bisa klik order atau menunggu dulu, di mana stoknya itu gak bakal langsung masuk, tapi berupa bond terlebih dahulu, bond terus kasih ke supplier ya, kayak gitu sih biasanya. Next, paling itu aja untuk pembahasan seputar tools impor atau stock of name impor stock.